Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang berbuka ini kita ditemani oleh beliau Kiai Haji Muhammad Kohar. Iya, Laras nggih? iya. Masya Allah. Mudah-mudahan selagi kita akan melakukan berbuka bersama ini kita sarapan rohani dulu, karena Ramadan itu terkenal madrasah rohani ya. Jadi penempaan rohani kita. Karena itu di awal-awal Ramadan ini ada siklus yang berbeda. Biasanya itu kita sering luar biasa makan tidak ada koma. Sekarang mungkin ada koma tapi harus ada makna. Nah, ini berkaitan dengan marhaban ya Ramadan. Ya, alhamdulillah doa kita khususnya barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Akhirnya kita semuanya dijumpakan. Tapi ada satu hadis yang sering kali dibaca para khatib, para mubaligh yang kita sering mendengari. Jadi man farikha bidukhuli Ramadan kharamallahu jasadahu ala niran. Sampai apal orang-orang itu. Karena hadis itu atau apa yang disabdakan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW itu amat dekat sekali ketika Ramadan. Kami ingin mendapat penjelasan mungkin dari Yai Muhammad Kohar. Terus mendini. Terus mendini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ba'du. Memang hadis man farihha bidukhulir Ramadan itu adalah hadis yang memang populer ya. Iya, populer sekali sehingga semua orang semua orang bisa hafal tentang hadis itu. Selain hadis itu simple, sedikit, tapi punya makna yang luar biasa. Bahwa di dalam hadis itu dijelaskan barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa diharamkannya jasad seseorang yang bahagia karena kedatangan Ramadan, haram untuk disentuh api neraka. Sehingga keharaman seseorang disentuh api neraka ini adalah bagian dari puncak keinginan seorang mukmin sebenarnya. Makanya kalau orang sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adzabannar ini yang kemudian haramallahu jasada wal nir. Jadi bahagia saja sudah memberikan kemuliaan di sisi Allah berupa tidak disentuhnya oleh api neraka. Bayangkan saja tangan kita ini, kulit kita ini ketika disentuh dengan api rokok saja sudah sakitnya luar biasa. Bagaimana kemudian kalau kita dibakar oleh api neraka? Maka kebahagiaan bebas dari corokan api rokok saja ini sudah membahagiakan kita. Bagaimana kemudian kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita terbebas dari tubuh kita yang terbakar. Yang kedua, bahwa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu bukan berarti cuma bahagia secara dohir atau secara batin, bahagia merasakan nikmat bahagia, tidak. Tapi sesungguhnya kebahagiaan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan yang nyata ketika dalam hati yang bahagia ada perilaku yang sesuai dengan apa yang menjadi sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga bahagia itu seperti orang cinta. Cinta itu tidak hanya terungkap, tapi cinta itu dilakukan. Jadi kalau kamu cinta sama saya tidak cuma I love you saja, tapi bagaimana kamu mencintai saya dengan perilakumu, kamu mencintai saya dengan ucapanmu, kamu mencintai saya bahwa dengan pandanganmu itu sudah mewujudkan cinta. Sehingga begitu pula ketika orang bahagia di bulan suci Ramadan, artinya bahwa
dia juga harus menjalankan apa yang menjadi perintah baginda Nabi Muhammad SAW berupa puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan sempurna sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena orang bahagia, orang puasa itu ada puasa yang khos, ada puasa am, ada puasa yang khos bil khos. Puasa para nabi, puasa para wali, dan am ini adalah puasanya. Puasa orang-orang seperti kita inilah. Sing penting gak mangan, penting gak ngombe, sing penting gak kumpul be bojone, sudah selesai diarani puasa. Ndak tahu nanti terus kemudian di hadapan Allah seperti punya pahala seberapa. Yang jelas puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerti seberapa besar pahala orang yang menjalankan Oke. Kalau misalkan bunga dalam bahasa Jawa itu bunga. Manfarika itu bunga. Iya. Ya, bahagia, bunga ketika kita mendapati Ramadan. Iya. Itu kan semisal dengan katakan tadi ada bahagia lahir maupun bahagia mati. Kalau contoh konkretnya kayak apa? Ya, bahagia itu ekspresinya bahagia itu dengan melakukan kebaikan. Tentunya kalau misalnya orang Jawa biasa dengan bahagia itu kemudian selamatan. Megengan. Nah, karena datang puasa bahagia adalah megengan satu. Yang kedua, orang bahagia itu selain dia merasakan bahagia di dalam hati, dia juga akan melakukan segala sesuatu yang mengekspresikan kebahagiaannya. Biasanya kalau misalnya sampean bahagia karena kedatangan seseorang, maka sampean akan melakukan apapun yang menjadi keinginan seseorang itu. Begitupun ketika datangnya Ramadan, bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita di dalam bulan suci Ramadan. Puasa, makanya Allah Ta'ala itu Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun orangnya, seorang mukmin muslim yang kemudian bahagia tapi juga kemudian menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, menjalankan sholat di dalam bulan suci Ramadan, maka semua semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian membuat orang itu terbebas dari api neraka. Jadi bahagia itu tidak cukup artinya bahagia saja. Banyak orang yang tidak puasa tapi ikut hari raya. Tapi apakah mereka mendapatkan kemuliaan dari bulan suci Ramadan? Tentunya tidak. Maka siapapun orang yang orang yang ingin mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, maka seharusnya selain dia bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia juga menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban dirinya di dalam bulan suci Ramadan. Itulah namanya kebahagiaan yang kemudian terekspresikan dengan perilaku-perilaku yang baik. Berarti istilahnya seperti halnya kerja bakti menjelang Ramadan itu juga termasuk bahagia. Iya, termasuk. Segala sesuatu yang menjadi persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu adalah bagian ibadah. Beli kurma. Iya, termasuk beli kurma, nyangoni kiai itu juga termasuk sesuatu yang membahagiakan di bulan suci Ramadan. Karena tidak ada kebaikan sekecil apapun yang kemudian tidak dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Satu kebaikan yang kecil, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan dimuliakan oleh Rasulullah, maka siapapun yang menjalankan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, maka akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya orang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Begitu pula rugi bagi mereka yang kemudian ketika bulan suci Ramadan pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia sendiri yang membuka pintu neraka dengan tidak puasa misalnya, dengan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam bulan suci Ramadan. Itu artinya dirinya sendiri yang membuka pintu neraka untuk dirinya sendiri. Padahal Allah Ta'ala sudah mempersiapkan dibukanya pintu surga oleh Allah selebar-lebarnya. Maka Allah Ta'ala menjanjikan siapa yang mau menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka mereka akan dipersilahkan masuk dari pintu manapun dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, kalau kemudian dengan bilang seperti itu paling teringat kan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup.
setan diikat. Setan diikat. Ya. Tapi kok ya masih di batu itu kok ya masih. Iya. Heeh. Iya, Al-gendaan wal bacar Betul. wal amrin. Ini. Ya, menurut saya begini. Jadi setan itu tidak selalu bahagia. Setan itu tidak selalu menggoda manusia supaya manusia melakukan sesuatu yang buruk. Oh, iya. Contoh begini saja. Misalnya sampean nun sewu, santri itu biasa punya penyakit namanya gudik. Gudike waras. Catune si enek. Nah, setan itu begitu. Sekali saja setan itu menggoda manusia dan kemudian manusia terbawa oleh rayuannya setan, maka kemudian setan tidak perlu datang lagi. Cuman menampakkan wajahnya saja, cuman menampakkan sesuatu yang membahagiakan bagi nafsu, maka orang itu sudah tidak perlu lagi digoda setan. Di antaranya adalah orang-orang yang selalu berteman dengan setan. Makanya, nggak usah begini. Setan tidak perlu menggoda manusia ketika setan ingin menjerumuskan manusianya. Cukup manusia itu kemudian terbiasa melakukan hal-hal yang kemudian disenangi oleh setan, maka kapanpun ditinggalkan pun oleh setan dia tetap melakukan. Jadi sing ngudari ikatan setan itu ya manusia. Ya manusia sendiri. Nah, enggak perlu begini. Enggak perlu begini. Betul, nggih. Jadi begitu. Jadi manusia itu sebenarnya karena mereka terbiasa dengan apa yang sudah dilakukan. Orang itu punya psikologi bahwa dia selalu menjalankan sesuatu yang biasa dilakukan. Kulinone opo? Nek kulinone apik, maka di bulan suci Ramadan dia akan menjalankan sesuatu yang baik. Nek kulinane elek, maka di bulan suci Ramadan pun barangkali dia akan melakukan sebulan dulu. Makanya ada bulan sebelum Ramadan itu yang kemudian menjadi bulan latihan. Bulan Rajab, bulan Sa'ban, kemudian sampai bulan suci Ramadan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan nandur, bulan Sa'ban adalah bulan ngemes, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita meraih kepanenan itu. Makanya dikatakan sebagai bulan kebahagiaan, bulan kemerdekaan bagi seorang mukmin yang menjalankan perintah Allah di dalam bulan suci. Sebaliknya ning niki napa niku manfaatkan tadi. Iya. Jadi itu tadi apa bunga atau bahagia yang kemudian menjadi sebab akhirnya Ramadan itu menjadi nikmat kan gitu loh. Iya. Nah, kalau kebahagiaannya orang berpuasa itu kayak contohnya nopo gitu ya. Bahagianya apa ya krono ngene iki jane halal sama terus dipun kaya poso akhirnya menjadi betul tidak bisa melakukan. Ya. Rokok itu nikmat misalnya dalam kapasitas orang yang ahli hisab. Seperti kita, ya kan? Tapi ternyata mau hisab-hisaban itu kok yo ini belum waktunya kan. Betul, gitu ya. Jadi kebahagiaannya modelnya orang-orang di bulan Ramadan yang sudah berpuasa itu kayak apa lagi? Ya orang berpuasa di bulan suci Ramadan itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda iftarihi. Dia bahagia ketika datangnya waktu maghrib. Iftar ya. Iftar ya. Buka waktu maghrib, ojo duhur. Ini jenenge poso separuh. So beduk. Wah, masa beduk. Apapun yang kemudian dimakan untuk berbuka puasa itu pasti akan membahagiakan. Nikmat pasti nikmat. Saman kalau tidak puas, saman coba saja. Subuh saman nggak makan, sampai maghrib saman baru makan, tapi jangan diniati puasa. Maka sesuatu yang di hadapan saman itu tidak akan terasa nikmat. Tapi bagi orang yang berpuasa, ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimasukkan dalam hati kita bahwa sesuatu yang dinikmati pada saat berbuka puasa, apapun itu jadi nikmat. Tanpa kemudian dibuat-buat ya, tanpa dibuat-buat. Azan maghrib, kau usah ngenteni kopi, Pak. Banyu putih ngelowokano. Awan jam 12 awan iki ketok banyu putih rasane ngiler. Padahal kalau kita tidak puasa, lihat air putih mah enggak seneng, enggak amper lah, enggak amper. Enggak ndelok ayu. Air putih. Tapi kalau kemudian di bulan puasa, maka ada kebahagiaan di situ. Yang kedua, dia bahagia karena datangnya bulan Syawal. Bahkan orang yang tidak puasa pun dia akan bahagia di bulan Syawal. Tidak ada rumah yang kemudian di dalamnya tidak ada kue ketika bulan Syawal. Tidak ada anak-anak kecil yang kemudian tidak bahagia dengan bulan Syawal karena kalek hamil. Bahkan mungkin itu jadi pekerjaan. Mbok sing nyelengi anak sing bisa ngoni.
Nah, kemudian bahagia yang kedua adalah indah liqa'illahi ta'ala. Yang kedua adalah bahagianya nanti di akhirat. Apa itu? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya surga, tidak lebih nikmat daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang mau berpuasa di bulan. Jadi itu liqa itu maksudnya di akhirat. Iya, di akhirat. Kalau di dunia mah kita nggak bisa ketemu dengan Allah kecuali kita memahami makrifat dengan apa yang Ketika faktor ibadah, misalkan ya indah liqa, bertemu itu artinya orang sholat kan bertemu Allah. iya. Orang ngaji Quran bertemu Allah. Iya. Berkomunikasi itu kan seperti ketika kita berbicara lewat handphone. Ketika kita bertemu begini face to face berarti kita bertemu. Ketika lewat telepon kita hanya bisa berkomunikasi tapi kita tidak bertemu. Nah, seperti halnya ketika kita beribadah di dunia, kita sholat, ini kita berkomunikasi dengan Allah, tapi kita bisa memandang zatnya Allah. Sementara nanti kita akan memandang zatnya Allah yang melebihi kenikmatan surga itu ketika nanti kita sudah berada di sisi Allah. Nek mlebu swarga. Ya, insya Allah mlebu swarga. Setiap orang yang mau beribadah puasa, hisaban, ya kan? Mlebu swarga. Janganlah, kita harus masuk surga. Iya. Pemirsa insya Allah masuk surga semuanya masuk surga. Siapapun yang memfasilitasi untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan, baik mereka yang berjualan atau apapun, mempersiapkan segala sesuatu untuk tarawih segala macam, maka dia termasuk bagian orang-orang yang berbahagia di dalam bulan suci Ramadan. Maka di akhirat nanti kita akan dipertemukan dengan Allah, dan kebahagiaan kita bertemu dengan Allah melebihi kebahagiaan kita merasakan bahagianya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keren ya pemirsa Waqiah TV. Terima kasih. Jadi kita lihat kok sudah mulai ada tanda-tanda mau iftar. Iftar itu sebenarnya melebihi takjil gitu ya. Iya, melebihi takjil sudah. Kalau takjil kan ngicipi. Ngicipi toh, batalnya puasa takjil. Iya. Tapi kalau iftar sudah bikin kenyang. Bikin kenyang gitu ya. Nggih. Manut kiai mari ini pokoknya apapun yang akan dinikmati itu menjadi nikmat. Betul, kan? Iya. Semakin kebahagiaan luar biasa. Jadi alhamdulillah kita sudah tidak terasa mendapatkan sarapan rohani dari beliaunya Kiai Haji Muhammad Qohar. Matur suwun Yai. Sama-sama. Paling tidak ini akan menambah nikmatnya kami semuanya dan pemirsa untuk menikmati berbuka. Amin. Mudah-mudahan sehat terus, yang umur, terima kasih. Dan juga puasanya diterima. Amin. Terima kasih. Demikian para pemirsa apa yang menjadi dialog kita. Mudah-mudahan panjenengan semuanya berbukanya mendapatkan kebahagiaan. Amin. Zahir batin, dan doanya apa? Doa puasa. Biasanya kan kadang-kadang lupa langsung nyantap aja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cukup begitu. Kalau ndak hafal, panjenengan cukup subscribe. Terus kemudian juga like, terus kemudian dimasukkan dalam hati kula ndonga persis kaya Yai Muhammad Qohar. Entok wis langsung ngicipi niku sama. Terima kasih semuanya, selamat berbuka dan berbahagia selalu bersama dengan keluarganya masing-masing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.